Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Widyastuti, NIM 200005045 dari Prodi PGSD kelas 2A. Saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa tentang berisi magnet. Berikut presentasi dari saya. Nah, di sini saya melaksanakan LKM ini pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2021. Dan jam pelaksanaannya adalah pukul 11:04 sampai dengan pukul 15. Adapun jadwal pelaksanaannya, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kedua membuat kegiatan, 1, ketiga membuat kegiatan, 2, keempat membuat kegiatan, 3, kelima membuat dokumentasi, keenam mengisi LKM, ketujuh presentasi, dan yang terakhir mengupload ke YouTube. Adapun tujuannya, yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar, membuat magnet dengan cara induksi, digosok dan dialiri arus listrik, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar kita juga, dan yang terakhir menentukan arah medan magnet. Dan alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah magnet dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain pun bisa. Yang penting ada gaya magnetnya. Selanjutnya, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip atau penjepit kertas, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HVS, styrofoam atau gabus atau kertas, silet, piring plastik kecil. Dan yang terakhir paku, ukuran 2-3 cm. Prosedur kerja kegiatan pertama, yaitu membuat magnet sederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Menggosok paku pertama dengan magnet secara searah sekitar 5-10 menit. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik, dan setelah itu kita amati apa yang akan terjadi. Yang kedua, tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit. Lalu dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Setelah itu kita juga mengamati apa yang akan terjadi. Yang keempat, lilitlah paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu. Lalu dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Lalu kita juga harus mengamatinya lagi. Setelah itu yang terakhir, kita bandingkan hasil pengamatan yang tadi, langkah 2, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Selanjutnya, kegiatan kedua, yaitu membuat kompas sederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu piring plastik, air, kertas, styrofoam atau gabus, jarum, dan silet. Lalu, isi piring plastik dengan air secukupnya, dan letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang akan terjadi. Dan letakkan kertas atau styrofoam atau gabus di
atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Lalu, gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali, kemudian letakkan jarum di atas kertas atau styrofoam atau gabus pada langkah keempat. Amati apa yang terjadi seperti dokumentasi. Lalu kita mendokumentasikannya. Yang terakhir, kita harus memutar kertas atau styrofoam atau gabus ke segala arah, selatan, timur, barat, dan seterusnya. Lalu selain arah utara ya. Lalu jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat itu berhasil. Dan kegiatan yang terakhir atau ketiga yaitu mengetahui arah medan magnet. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu kertas HVS, magnet, dan serbuk besi. Yang kedua, letakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian taburi serbuk besi, dan amati apa yang terjadi. Dan jangan lupa didokumentasikan juga. Dan setelah itu, kita membuat hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang pertama, kegiatan pertama ya, ini terlihat nah, yang pertama ini kita menggunakan cara paku dengan digosok 30 kali. Dan yang kedua, kita menggunakan cara induksi. Yaitu yang pertama adalah magnet, yang kedua ini paku, dan yang ketiga ini juga paku. Dan cara ini, yang terakhir ini adalah disambungkan ke dalam lampu. Disambungkan dengan aliran lampu ya. Aliran arus listrik. Nah, ini. Dan di sini yang paling kuat magnetnya adalah dengan cara induksi. Begini. Ini adalah buktinya. Pada jarum, maaf. Pada umumnya, jarum adalah terbuat dari besi dan pasti menempel pada magnet. Meskipun itu digosok, memakai cara induksi atau dialiri oleh arus listrik. Dan paku pun begitu. Paku, paperclip, silet sama. Tetapi jika lilin kertas penggaris plastik maaf, ini adalah penggaris plastik ya. Itu jika ditempelkan oleh magnet tidak berpengaruh atau tidak ada aliran magnet sama sekali. Meskipun itu menggunakan cara digosok, induksi, atau dialiri oleh arus listrik. Dan selanjutnya, hasil pengamatan kegiatan kedua. Kita bisa melihat ini arah jarumnya seperti pada kompas di HP ya. Lalu ini siletnya mengapung secara horizontal. Dan penjelasannya,
Saat ujung jarum digosokkan dengan magnet secara searah dan diletakkan di atas styrofoam, arahnya akan menghadap ke utara dan ke selatan. Begitu styrofoam diputar ke segala arah, hasilnya yaitu jarum tetap menghadap arah yang sama. Dan hasil pengamatan yang terakhir adalah hasil pengamatan yang ketiga ini. Magnet ditaburi oleh serbuk besi ya. Penjelasannya adalah saat serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, maka akan terjadi tarikan antara keduanya sehingga dapat membentuk pola garis medan magnet. Serbuk besi dapat ditarik oleh magnet tetapi tergantung dengan jarak antara keduanya. Bila jaraknya dekat, maka pola garis pada serbuk besi akan terlihat jelas, dan apabila jaraknya jauh, maka akan terlihat samar-samar. Lalu selanjutnya kita akan berdiskusi. Yang pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya, karena benda seperti paku dapat menjadi magnet dengan cara digosokkan pada kutub ke sebuah magnet secara satu arah. Maka, lama-kelamaan paku yang digosokkan akan memiliki sifat kemagnetan, dan semakin lama gosokan magnet pada paku, maka semakin besar pula kemagnetannya atau semakin kuat. Dan diskusi yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya, karena secara umum benda logam seperti paku yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya, tetapi sifat magnetnya sementara. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya, ketika paku dialiri oleh listrik dengan searah atau DC, maka paku akan memiliki sifat magnet, sehingga dapat menarik benda logam lainnya. Yang keempat, jelaskan prinsip kertas kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini, kompas sederhana dapat bekerja jika silet diletakkan di atas air, maka dapat menunjukkan arah utara dan selatan. Dan bila jarum digosokkan pada magnet secara searah, maka jarum tersebut juga dapat menentukan arah utara dan selatan. Dan diskusi yang terakhir adalah mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga, antara magnet dan serbuk besi, bila didekatkan, maka akan membentuk pola garis, sehingga terlihatlah garis seperti medan magnet yang dihasilkan oleh keduanya. Kesimpulan dari diskusi LKM ini adalah berdasarkan seluruh kegiatan, kita akan membuat kesimpulannya, yaitu benda yang dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari besi atau baja. Contohnya, jarum, paku, silet, dan paperclip. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kertas, lilin, penggaris, dan plastik. Kompas sederhana yang dibuat telah membuktikan bahwa ketika silet dan jarum diletakkan di atas air, maka dapat menunjukkan arah utara dan selatan, serta dapat mengetahui arah medan magnet, kutub utara dan selatan. Ketika sebuah magnet dikelilingi oleh taburan besi, ketika sebuah magnet sekelilingnya ditaburi oleh serbuk besi, maka serbuk besi tersebut akan menempel. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.